Kemarin kalian ragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Sekarang kalian ragukan juga keaslian ijazah Mas Wapres. Ingat apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bahwa ijazah itu tidak perlu, yang penting skill. Manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Manusia yang pakai AI akan kalah sama yang tidak pakai AI. Itu kata Gibran. Tapi menurut saya, manusia yang pakai AI akan kalah sama manusia yang punya paman di MK. Karena apa? Karena AI tidak bisa merubah aturan seenaknya. Manusia yang pakai AI juga akan kalah sama manusia yang punya bapak presiden. Karena apa? Karena kalau nggak punya bapak presiden, akan sulit menjadi wapres termuda dalam sejarah. Apalagi bisa dalam 2 hari menjadi kader partai langsung diangkat menjadi ketum. Nah, yang terakhir, manusia yang rajin dan pintar akan kalah sama yang punya ijazah palsu. Mas Gibran, lo tuh belum sampai ngomong AI di tengah pendidikan kita masih punya kesenjangan yang begitu besar. Lo ngomongin AI biar kelihatan keren, futuristik, modern. Padahal realitas sosialnya menunggu di depan mata. Lo ngomong AI namanya omong kosong, namanya gimmick doang, dan gak tepat sasaran buat pendidikan kita hari ini. Jangan setelan cuek gitu dong. Kenapa? Karena kesenjangan pendidikan kita itu parah banget dan itu lebih krusial buat dibahas. Misalnya rata-rata lama sekolah warga kita adalah 9 tahun alias kelas 3 SMP. Belum lagi 1 juta anak lebih itu putus sekolah. Guru kita masih banyak yang belum sejahtera. Daya hitung kita, daya baca kita itu buruk banget di angka skor dunia. Bahkan kalau Gibran pengen ngomongin AI, 40% sekolah kita aja belum tersambung ke internet. Kejauhan lompatnya. Lo pasti pernah lihat video di TikTok, ya kan, diwawancara siswa pelajar. Bahkan nggak bisa nyebut negara-negara di Eropa, nggak bisa nyebut soal sejarah-sejarah di Indonesia. Ini mungkin karena dulu bapaknya Gibran kebanyakan nanya nama-nama ikan kali, nggak penting jadinya. Di tengah kesenjangan real tadi, pernah nggak Gibran bicara soal solusi atau kebijakan dari masalah sosial tersebut? Jarang atau mungkin nggak pernah. Kenapa? Karena mungkin bagi dia kurang sophisticated, kurang canggih. Emang si paling edgy ya. Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of Oppressed bilang, pendidikan itu soal membumi pada realitas sosial. Ketika seorang pejabat yang ngomongin AI di tengah sekolah nggak punya internet, itu namanya pedagogi palsu alias gaslighting kayak mantan lo semua. Bahkan menurut teori Maslow, pendidikan itu punya level-levelnya sebelum bicara ke hal yang lebih kompleks. Di Indonesia, kalau level 1 aja belum tuntas, masa ia mau lompat ke level 5? Gak bisa sekarang Gibran ini pengen bicara soal AI kalau yang dasarnya belum terpenuhi. Jangan main lompat-lompat, ini bukan pilpres. Yang belum saatnya, tapi bisa diubah aturannya. Bukan pilpres ini. Jangan sampai kita ke distract untuk diajak diskusi tentang hal yang kelihatannya, wih sok keren gitu ya. Tapi hal dasar keadilan pendidikan, kesetaraan pendidikan, kesejahteraan itu belum terbahas. Banyak guru yang sedang menuntut itu, banyak pelajar yang membutuhkan hal itu. Jangan sampai kita termanipulasi. Bagi gue, wapres kita omong kosong. Jangan sampai kita mau ketipu guys. Bapaknya aja masuk gorong-gorong dulu kita ketipu. Jangan sampai kita ketipu juga sama anaknya. Sudah cukup, we had enough. Mas Wapres Gibran, Mas Wapres Gibran, gimana ini Mas Wapres Gibran? Indonesia dihantam badai PHK. Jumlah pengangguran naik jadi 7,28 juta orang. Aduh, miris banget jadi nasibnya orang Indonesia ini. PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana. Sementara pejabatnya bagi-bagi jabatan, bagi-bagi proyek. Tega kalian, tega. Mas Gibran, mana 19 juta lapangan pekerjaannya, ha? Belum dipenuhi, PHK-nya makin penuh. Ayolah Mas Gibran, ya, waktu kampanye seolah-olah iya 19 juta lapangan pekerjaan saya janjikan, tapi kemana? Buktikan. Ini yang ada badai PHK, 7,28 juta orang nganggur. Terus gimana? Gimana solusinya pemerintah ini, gimana?
Gimana kalau gini aja ya? Udah, pejabat-pejabat ini di Indonesia ini nggak usah hidup mewah-mewah, nggak usah hidup foya-foya, nggak usah gaji besar-besar. Sederhana aja, yang penting rakyatnya sejahtera. Daripada kalian bermewah-mewah, rakyatnya menderita, pengangguran. Mas Gibran, ayo Mas Gibran, tunjukkan kekuatanmu, tunjukkan janji-janjimu, buktikan tuh 19 juta lapangan pekerjaannya. Mana? Kita tagih kasihan itu, ya, yang pengangguran, punya anak, punya istri, punya keluarga. Gimana kalau mereka nggak kerja? Makan apa? Kalau semakin banyak pengangguran, kriminalitas semakin tinggi, Mas Gibran. Ayo Mas Gibran, Mas Gibran bisa menunjukkan semua ini. Ayo Mas Gibran, ayo. Ayo Mas Wapres, tunjukkan kamu bisa, Mas Wapres. 19 juta lapangan pekerjaannya, Mas Wapres, ya. Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan menilai, para pihak yang mendesak Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden, kampungan. Diketahui, permintaan agar Gibran dicopot dari jabatan Wapres sebelumnya datang dari Purnawirawan Perwira Tinggi TNI. Salah satunya, Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno. Luhut pun menilai bahwa mutasi seorang prajurit TNI merupakan hal yang biasa terjadi. Ia menilai, tak ada kaitannya mutasi itu dengan sikap Tri Sutrisno. Kita ini harus kompak itu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Jadi kita harus fokus gimana mendukung pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan Muhammad, yaitu mantan pendiri majalah Tempo, beliau mentweet di akun X-nya dengan mengatakan, saya mendukung ide agar heboh soal ijazah mantan Presiden Jokowi tak diterus-teruskan. Palsu atau asli, tak ada dampaknya lagi, beliau tak punya kekuasaan. Saya lebih sepakat yang perlu diusut adalah pendidikan Wakil Presiden Gibran. Apa sekolahnya, di mana, apa ijazahnya, latar belakang keahliannya, bagaimana prestasinya. Nah, menurut Pak Gunawan Muhammad ya, beliau lebih tertarik ya masalah ijazah ini. Yang dibongkar itu adalah masalah ijazah Gibran. Karena kalau ijazah Jokowi ini kurang menarik, karena tidak berdampak, karena dia tidak berkuasa lagi jadi mantan presiden. Sepertinya tujuan dari Gunawan Muhammad ini ya untuk membongkar ijazahnya Gibran alias Fufu Fafa ini ya, latar belakang pendidikannya seperti apa, karena ini akan berdampak pada pemakzulan Gibran yang sekarang lagi digemakan oleh Forum Purnawirawan TNI. Jadi Forum Purnawirawan TNI itu ya alasan memakzulkan Gibran karena proses menjadi wakil presiden, yaitu masalah etik, itu yang dipermasalahkan. Nah, menurut Gunawan Muhammad ini, alangkah lebih baiknya ya yang diobok-obok ini adalah ijazahnya Gibran, sehingga lebih gampang dimakzulkan. Karena banyak sekali dugaan di sosial media Gibran ini tidak pernah kuliah ya, dia hanya sebatas kursus, jadi tidak ada S1. Dan ini banyak sekali video yang kita temukan di sosial media yang menyatakan bahwa Gibran itu hanya kursus saja. Nah, Dr. Tifa juga akhirnya ya membongkar fakta baru tentang masalah ijazah Gibran ya. Coba kita lihat seperti apa. Di mana yang bersangkutan mengaku sebagai siswa sekolah menengah atas di Singapura, kemudian melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Australia, dan kemudian meneruskan di salah satu perguruan tinggi di Singapura. Dan itu ternyata tidak benar, karena banyak bukti yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura, tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun, dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch ya, InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA.
Tapi surat keterangan itu menyebutkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan penyetaraan kelas 12 di insert tersebut yang setara dengan SMK. Jadi ini kan juga perlu dilakukan sebuah investigasi administratif. Apakah benar bahwa UTS insert itu katakanlah relevan disetarakan dengan SMA kelas 12? Dan apakah memang ada bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar mengikuti kursus tersebut? Ya, ternyata insert UTS tersebut sudah tidak beroperasi kembali, sudah ditutup oleh Sydney University, sudah tidak ada lagi sehingga tidak bisa dilacak sama sekali. Kemudian berikutnya, artinya kalau dari Dirjen Pendidikan Menengah itu berani mengeluarkan surat keterangan yang waktu itu dikeluarkan tahun 2019, artinya itu kan memang dipersiapkan untuk maju calon wali kota dan maju cawapres. Berarti ada yang perlu kami minta untuk melakukan investigasi ya. Apakah memang ada sebuah katakanlah dokumen tertentu dari UTS Insearch yang memang kemudian bisa diverifikasi bahwa dokumen dari Insearch itu memang bisa dianggap setara dengan SMK kelas 12. Apakah itu hanya sekedar narasi saja dari yang bersangkutan, sekedar sebuah pengakuan verbal saja, sama sekali tidak ada dokumen, karena sampai dengan hari ini pun kita juga tidak mendapatkan dokumen tersebut. Berikutnya, yang bersangkutan mengaku menjadi mahasiswa MDIS, itu adalah sebuah lembaga di Singapura yang bekerja sama dengan universitas-universitas di luar negeri yang mengeluarkan ijazah. Jadi dia yang bersangkutan mendapatkan ijazah dari University of Bradford, UK. Tapi yang bersangkutan untuk diketahui tidak pernah sama sekali mengikuti perkuliahan di University Bradford. Karena sepanjang data-data yang ada di media, yang bersangkutan terlihat berfoto pada saat wisuda, itu di mana di dalam foto tersebut tertulis MDIS. Ya, adalah sebuah lembaga yang berkedudukan di Singapura. Nah, dan itulah yang kemudian diaku sebagai tingkat kesarjanaannya yang bersangkutan. Ya kan? Nah, masalahnya kan menjadi sebuah hal yang harus betul-betul diinvestigasi, karena di dalam undang-undang pemilihan umum, syarat bagi calon presiden dan wakil presiden itu adalah memiliki ijazah dan atau setara dengan SMA minimal. Nah, ini yang pasti tidak dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi yang dipakai sebagai syarat untuk maju wapres kan ijazah SMA. Ya, ijazah SMA, bukan ijazah sarjana. Nah, ini perlu kita pertanyakan lagi, apakah yang bersangkutan memiliki ijazah SMA? Dan apakah surat keterangan dari Dirjen Pendidikan Menengah itu layak dianggap mewakili ijazah SMA yang tidak dimiliki oleh yang bersangkutan? Jadi ini mungkin menjadi penambah keterangan dari apa yang dituntutkan oleh para purnawirawan TNI. Menambah bobot dari itu. Ini dari sisi kapasitas. Kemudian dari sisi moralitas yang juga kami soroti adalah bahwa ada satu akun di Kaskus yang bernama akun Fufu Fafa yang oleh pakar telematika sudah dilakukan investigasi oleh Dr. Roy Suryo, bahwa akun Fufu Fafa yang ada di Kaskus itu 99% milik dari Gibran Rakabuming. Di mana kita tahu semua dalam waktu sekitar 1 tahun lebih ini seluruh Indonesia gempar akibat dari akun Fufu Fafa tersebut ya menyampaikan banyak hal yang sangat amoral ya untuk dialamatkan pada beberapa orang, terutama pada Presiden Prabowo Subianto dan keluarganya. Dan dalam beberapa kali kesempatan saya pun sudah sampaikan bahwa ini tidak cuma soal moralitas, tapi ini adalah indikasi bahwa yang bersangkutan menderita gangguan psikopatologis. Ya, yang tentu saja kalau dari sisi integritas kita bicara, ya ini sangat berbahaya apabila kita punya pemimpin, apalagi seperti yang disampaikan oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, kalau sampai tentu saja kita tidak berharap bahwa terjadi apa-apa pada Presiden Prabowo Subianto. Namun mengingat bahwa beliau ini usianya juga sudah lanjut, ya sudah 73 tahun dengan riwayat penyakit yang juga cukup berisiko, maka tentu saja wajar sekali kalau kita semua itu merasa sangat khawatir apabila Presiden Prabowo Subianto dalam masa presidennya selama 5 tahun sampai 2029 ternyata kemudian mengalami halangan
karena sakit, bahkan berhalangan tetap. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sutioso, itu tentu saja kita sangat khawatir. Kalau kemudian ternyata Presiden Prabowo digantikan oleh orang yang kapasitasnya masih perlu kita pertanyakan, moralitasnya sudah terbukti melalui akun Fufu Fafa, dan integritasnya sebagai pemimpin sangat tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, menurut bocor halus Tempo ya, membocorkan bahwa hubungan Prabowo Gibran yaitu kurang harmonis. Waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf yang Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah, tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual mesin gitu kan. Mobil dual mesin. Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Ya, oke. Nah, memang banyak yang bilang ya, ini kita sebenarnya kita udah full bucket, bahan wawancara keterangan segala macam itu udah lama banget ya, yang memang menceritakan bahwa hubungan Prabowo dengan Gibran ini tidak baik-baik saja. Begitu. Ya, gue ingat dari Januari gue sudah minta kan. Coba tolong cari tahu informasinya hubungan Prabowo dan Gibran gitu. Banyak banget, Pram. Kayak misalkan, ini yang remeh ya. Pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapi, selengean begitu ya. Dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Karena kan kalau lu perhatikan Gibran itu udah rapi dan mirip-mirip orang-orang di lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi sih. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah, kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya. Tapi kemudian ditekel oleh istana. Jadi batal lah itu kira-kira. Oh, jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, aku juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba dapat telepon gitu loh, nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke, jadi kita melihat konstelasinya sekarang semacam itu ya, hubungan Prabowo dan Gibran tidak terlalu baik gitu. Nah, ternyata tuntutan Forum Purnawirawan TNI tetap ngegas bagaimanapun Gibran ini harus dimakzulkan. Dan ternyata ya, ada satu tambahan poin lagi, yaitu mengadili Jokowi. Dan ini adalah tambahan yang disarankan oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik sangat mendukung sekali ya tuntutan Forum Purnawirawan ini, yaitu 8 poin plus 1 poin supaya Jokowi ini diadili. Karena menurut Habib Rizik ya, kasus KM50 ini adalah di belakangnya adalah Jokowi. Jadi wajar kalau seandainya Habib Rizik meminta ada tambahan poin ke-9, yaitu untuk mengadili Jokowi. Di sini ada Pak Sunarko. Nah, saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsekal, laksamana, kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi, yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Takbir, sallu ala nabi. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problem maker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu. Bukan hanya urusan ijazah saja, segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat menggubah syair dengan judul Seraja Bohong. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh-jauh hari, dari tahun 2018. Kita sudah ingatkan orang ini pembohong, orang ini pendusta, orang ini harus dimakzulkan. Nah, cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang nih udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi juga akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Dan mudah-mudahan kita tetap bersatu, insya Allah. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.